Guys, ada yang menarik perhatian publik hari ini, yaitu ditersangkakannya Sekjen Partai Nasdem yang juga sebagai Meninfokom dalam kasus korupsi. Namun bukan itu yang menarik perhatian buat saya. Justru cerita di balik peristiwa tersebut. Saya kira jika orang mengatakan itu politisasi, mungkin masih dalam bisa menjadi perdebatan. Tapi saya melihat adalah di mana seorang Surya Paloh yang 2 periode menjadi bagian koalisi penting, menjadi pendukung dari rezim Jokowi, dia berani mengambil jalan yang berbeda, sementara seluruh anggota koalisi lain itu tetap menjadi koalisi dari pemerintahan saat ini. Bahkan ada beberapa partai politik yang justru baru menjadi bagian dari koalisi. Bisa kita lihat segala upaya mereka lakukan, dari soal kasak-kusuk, ada yang cium tangan, bahkan ada yang melakukan apa saja menjilat rezim ini. Tapi Bang Surya menunjukkan sikap yang berbeda, sungguh berbeda. Bayangkan seorang Surya Paloh, pimpinan Partai Nasdem, dia berani meninggalkan kemewahan, dia berani meninggalkan kenyamanan, dia berani meninggalkan kehormatan sebagai bagian dari pemerintahan saat ini. Dia mengambil jalan sendiri, dia mengambil jalan yang sempit untuk sebuah cita-cita. Dia meyakini bahwa dengan dia menghadirkan sebuah tawaran untuk perubahan dan memilih Anies Baswedan sebagai figur yang dianggap menjadi agenda politik Nasdem untuk sebuah perubahan, tentu hal ini mempunyai resiko yang luar biasa buat seorang Surya Paloh. Dan kita bisa lihat ada beberapa cerita bisnis yang dikelola oleh Bang Surya kini mulai digerogoti oleh bagian dari kekuasaan. Apakah ini benar? Tentu masih kita perlu melakukan kajian. Saya tidak bicara dalam perspektif tersebut. Yang saya ingin tegaskan adalah seorang Surya Paloh, dia menunjukkan kelas sebagai seorang pimpinan partai politik dengan tegak, dengan muka yang tegak, dia bisa berjalan tanpa dapat diintervensi, apalagi ditekan oleh sebuah rezim yang katanya sangat kuat ini. Bang Surya banyak menginspirasi, mungkin bukan hanya para politisi, tapi juga mungkin para oposisi akan memberikan apresiasi yang luar biasa untuk sikap ini. Saya membaca di beberapa media sosial yang mengatakan Bang Surya pengecut. Bang Surya mengapa tidak menarik anggota kabinet, anggota yang berada di dalam kabinet Jokowi? Menurut saya dengan adanya penangkapan Sekjen ini, maka Bang Surya luar biasa. Artinya poin penting secara politik didapat oleh Bang Surya. Diskusi di mana-mana, pro kontra di mana-mana tentang ini. Tetapi sekali lagi, kita atau saya ingin memberikan sebuah penghormatan atau apresiasi penuh terhadap sikap politik seorang Surya Paloh. Tidak banyak hari ini kita menemukan orang seperti Bang Surya. Orang di mana-mana sebagai pimpinan partai politik umumnya mengejar-ngejar menjadi bagian dari kekuasaan. Bang Surya tidak. Untuk itu saya kira saya mengajak teman-teman, jangan biarkan Bang Surya sendirian. Bang Surya telah mempertaruhkan segalanya untuk sebuah perubahan. Ini perlu disadari, atau justru hal ini perlu menjadi momentum politik buat Partai Nasdem. Rapatkan barisan, konsolidasikan bahwa Anda mempunyai seorang pimpinan partai politik yang sungguh membanggakan. Saya kira itu saja, mudah-mudahan menginspirasi seluruh elemen masyarakat yang ingin melakukan agenda perubahan itu. Dan perubahan itu sekarang dibawa oleh
Partai Nasdem di bawah kepemimpinan Bang Surya. Mungkin saya bisa memberikan ilustrasi dengan sikap Bang Surya hari ini. Mungkin dia mengatakan begini, gua aja yang 10 tahun ikut bersama rezim ini, tidur bareng, makan bareng, menjadi bagian penting dari rezim ini. Gua aja udah enak, masa kalian enggak sih?